Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesa Putra, NIM saya 2116067. Di sini saya akan presentasikan tentang pemrograman sisi server atau server-side programming. Jadi, apa itu pemrograman sisi server? Jadi pemrograman di server itu merupakan teknik pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web yang bisa diakses melalui internet. Dalam pemrograman sisi server merupakan tempat di mana aplikasi web dijalankan dan menghasilkan respon request kepada klien. Dalam pengembangan web, baik itu untuk sisi server maupun sisi klien, ada yang namanya arsitektur MVC. Jadi apa itu MVC? MVC merupakan singkatan dari model, view, dan controller. Di MVC itu arsitektur atau konsep desain dalam pengembangan aplikasi berbasis web yang membagi aplikasi menjadi bagian utama, yakni model, view, dan controller. Nah, model itu bagian dari aplikasi yang mengelola data atau yang berhubungan dengan database. Kemudian ada controller, view dulu. View itu isinya bagian yang menampilkan data yang interaksi dengan pengguna. Jadi tampilannya, UI-nya itu ada di dalam view. Kemudian controller itu bagian yang mengatur dan menangani interaksi dari model dan view, seperti itu. Nah, lanjut, dalam pengembangan aplikasi web berbasis MVC digunakan untuk memisahkan bisnis logic dan presentasi agar dapat dikelola dan dikembangkan secara terpisah. Nah, seperti itu. Kemudian apa manfaat dari MVC? Yang pertama, kodenya menjadi lebih terstruktur. Kenapa? Karena dengan menggunakan MVC, kode program itu nanti dibagi menjadi 3 sesuai namanya, MVC, model, view, dan controller. Nah, karena dipisah itu jadi gampang dipahami, gampang dikembangkan, dan gampang dikelola. Kemudian memudahkan pengembangan tim. Nah, karena tadi dibagi menjadi 3, jadi misal kita punya tim terdiri 3 orang, kita bisa memecah pengembangan kepada 3 orang. 1 orang mengerjakan bagian model, 1 orang mengerjakan bagian view, dan 1 orang lagi mengerjakan bagian controller, seperti itu. Kemudian pengujiannya lebih mudah. Dengan menggunakan MVC, pengujian programnya itu dapat dilakukan secara terpisah pada bagian aplikasi. Jadi nanti bisa diuji pas di bagian model sendiri, bagian view sendiri, dan controller sendiri. Kemudian memudahkan pengembangan ulang. Ya. Jika nanti suatu saat aplikasi yang sudah dibuat menggunakan MVC itu perlu diubah atau perlu dikembangkan ulang, maka nanti kita hanya perlu mengubah bagian-bagian yang perlu diubah gitu. Misal kita mau ubah bagian view-nya nih kurang, kita tinggal langsung aja edit bagian view tanpa mengganggu kinerja bagian aplikasi yang lain. Kemudian skalabilitas. Kalau pakai MVC itu aplikasi yang dikembangkan itu lebih mudah dan lebih cepat, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan dapat tumbuh dengan baik seiring waktu. Dan bahasa pemrograman untuk pemrograman sisi server sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya akan menyebutkan beberapa. Yang pertama ada PHP. Untuk pemrograman server menggunakan PHP itu biasanya menggunakan framework code editor atau Laravel. Kemudian ada Java. Bahasa framework yang digunakan biasanya kalau pakai Java itu ada Spring atau Hibernate dan JavaScript. JavaScript ini sebenarnya bahasa pemrograman client side atau sisi klien, tapi semenjak hadirnya Node.js, sekarang JavaScript juga bisa di server side dengan runtime-nya yaitu Node.js, dan framework-nya biasanya itu Express atau Happy.
Kemudian ada Golang, Go language. Nah, ini bahasa pemrograman buatannya Google. Nah, bahasa pemrogramannya, frameworknya yang biasa dipakai itu ada Gin atau Level. Kemudian Python ini merupakan bahasa pemrograman yang serbaguna, bisa dipakai di mana saja. Nah, dalam pemrograman sisi server biasanya yang dipakai itu ada Django atau pakai Flash juga bisa, dan Ruby. Nah, ini buatannya orang Jepang kalau nggak salah. Dan framework yang biasa digunakan itu Ruby on Rails. Kemudian bagaimana cara membangun aplikasi dengan pendekatan MVC? Yang pertama, kita buat dulu foldernya, struktur foldernya itu MVC, yang terdiri dari model, view, dan controller. Kemudian konfigurasi file servernya. Biasanya kalau pakai Express tuh bisa app.js atau server.js atau di bin, biasanya di folder bin itu untuk konfigurasi servernya. Kemudian buat file modelnya tentu saja taruh di folder model. Kemudian buat file tampilannya, view-nya taruh di view, dan buat controllernya taruh di file controller. Kemudian buat file routing juga, terus jalankan servernya. Oke. Nah, tadi merupakan penjelasan tentang apa itu pemrograman sisi server. Selanjutnya saya akan melakukan demo tentang sebuah aplikasi yang menggunakan pendekatan MVC. Di sini saya akan menggunakan codingan saya sendiri. Ini dari GitHub saya sendiri. Kita clone dulu. Oke, kemudian buka filenya. Oke. Ini adalah aplikasi yang menggunakan pendekatan MVC. Bisa dilihat dari struktur foldernya ada struktur model, kemudian controller dan view. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, model ini isinya tentang database atau sesuatu yang berkaitan data, ini adanya di model. Kemudian ada folder view. Nah, view ini tampilannya, nanti sesuatu yang disuguhkan ke user itu ada di view. Bisa dilihat di sini ada login, index, sama error, sama protected, dan sign up. Dan ada controller. Nah, ini nanti yang menghubungkan kedua folder tadi, yaitu model dan view-nya. Nah, di sini untuk yang ke view-nya ada function sign up get. Nah, ini nanti merender file yang ada di view, yang ada di folder view, yaitu file sign up ini. Nah, ini nanti akan dirender. Kemudian ada function sign up post. Nah, ini yang menghubungkan, ini nanti berhubungan dengan model ini, berhubungan dengan database. Lihat ini ada
database di sini. Ada membuat user baru, kemudian pakai database user. Nah ini mengimpor dari database user ini. Setelah diimpor, kemudian dalam fungsinya buat user baru, terus dimasukkan ke usernya, ke dalam database user tadi. Dan ini sudah saya jalankan aplikasinya. Kita buka. Nah ini tampilannya kayak gini. Nah ini tampilan ini ada di folder view tadi. Ini di index. Nah this is homepage. Nah this is homepage. Memang kan ini juga bisa dipakai. Isinya cuma user system sederhana. Ada homepage sama page yang diproteksi, jadi kita nggak bisa masuk page tersebut tanpa login. Bisa kita coba. Nah, ini ada login. Saya sudah bikin ini passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Sudah login. Oke. Nah ini kita sudah login, tandanya di sini. Oke, kemudian kita buka file yang tadi terproteksi. Tas. Nah, this is protected page. Oke. Seperti itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.